Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan anime tentang petualangan anak dan robot untuk menuju ke dunia bawah. Oke, langsung saja kita simak videonya. Check it out. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki dan perempuan bernama Nat dan Rico sedang menjelajah alam. Mereka merasa bahwa hari ini kelihatan sepi daripada biasanya. Scan berganti. Terlihat Rico sedang menambang untuk mencari artefak yang berada di dalam gua. Tak berlangsung lama, Rico berhasil menemukan 5 artefak sekaligus. Sehingga memutuskan untuk keluar dari gua dan menyudahi pencariannya. Rico pun beristirahat sebentar untuk memakan bekalnya di luar gua. Sebelum memutuskan untuk mencari temannya, Nat. Tak disangka, saat beberapa langkah untuk mencari Nat, Rico melihat monster besar bernama Perut Merah. Monster tersebut sedang menuju Nat yang sudah tak sadarkan diri akibat luka di kepalanya. Saat monster tersebut hendak menyantap Nat, Rico segera meniup peluitnya. Hal ini membuat Perut Merah tahu keberadaan Rico dan langsung menyerangnya hingga terpental. Untung saja Rico masih sanggup berdiri dan berlari. Rico kemudian terus berlari ke depan. Tak disangka dirinya sudah berada di ujung tebing. Rico pun terpojok. Ia pun berteriak minta tolong. Tak lama berselang, muncul sebuah tembakan yang tepat mengenai si Perut Merah. Perut Merah terpental ke jurang. Ia terbang kabur ke atas. Rico pun menuju arah tembakan tersebut. Tak disangka, ia menemukan kalung berlian dan robot kecil yang tidak sadarkan diri. Ia pun berniat untuk membawa robot tersebut menuju ke tempat Nat. Mereka memutuskan untuk membawa robot ke panti tempat mereka tinggal. Di perjalanan pulang, Rico dan Nat bertemu dengan temannya, Shigi, yang tinggal di panti juga. Saat sudah di depan panti, mereka bertiga melihat kepala panti yang sedang berjaga di depan pintu rumah. Shigi pun menemukan ide untuk mengelabui si kepala panti. Ia menuju ke samping panti. Di sana, ia menemui anak yang sedang membaca buku di atas balkon rumah. Shigi pun menyuruhnya untuk menjatuhkan bukunya. Buku pun dijatuhkan, dan anak itu pun menangis. Kepala panti pun datang menuju ke arahnya dan mengambil bukunya. Di lain sisi, mereka bertiga berhasil masuk ke dalam panti. Saat berada di kelas, tepatnya sebelum bubar, leader mengingatkan bahwa saat ini para siswa hanya boleh melakukan penjelajahan pada lapisan 100 meter. Kepala panti juga menambahkan 2 peraturan. 1. Peluit merah yang mereka bawa merupakan tanda bahwa mereka merupakan murid serikat panti asuhan. Sehingga jangan sampai membuat malu mendiang orang tua mereka. 2. Siapa saja yang mengambil artefak tanpa izin akan dihukum. Rico pun panas dingin akibat perkataan kepala panti. Karena Rico mempunyai banyak artefak ilegal. Saat kelas dibubarkan, Rico dipanggil leader untuk menceritakan apa yang sudah terjadi pada Nat. Rico pun menceritakan kejadian yang sudah mereka lalui, kecuali bertemu dengan sang robot. Selain itu, Rico juga mengatakan bahwa dia menginginkan peluit warna putih, supaya dirinya bisa menuju ke lapisan yang lebih dalam untuk mengejar ibunya. Namun, leader masih belum mengizinkan karena ilmu Rico masih belum cukup. Scan berganti ke kamar Rico. Mereka berempat, Rico, Nat, Shigi, dan anak kecil tadi, ingin membangunkan robot tersebut dengan cara menyetrumnya. Rencana pun berhasil. Robot kecil itu pun bangun. Mereka menanyai robot tersebut dengan berbagai pertanyaan. Namun, Shigi memutuskan untuk keluar. Saat mereka masih asik mengobrol, terdengar suara langkah kaki Shigi dengan tergesa menuju ke kamar Rico. Ia pun mengatakan bahwa
listrik panti padam karena ulah mereka, dan leader akan segera menuju ke kamar Rico. Alat pun ditutupi dengan kain. Nat, Sigi, dan anak kecil tadi keluar kamar Rico lewat jendela. Tak lama berselang, leader datang untuk menanyakan apa yang telah diperbuat Rico sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Rico pun bergetar menjawabnya. Leader melihat ada kain mencurigakan. Saat kain dibuka, anak robot sudah hilang. Ternyata dia bisa memanjangkan tangannya untuk naik ke atas kayu sehingga leader tak mengetahuinya. Rico pun diajak keluar oleh leader agar segera dihukum. Dengan berat hati, Rico pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Rico sudah bisa melarikan diri dari sang leader. Robot kecil dan Rico memutuskan kabur dari panti. Mereka kabur lewat jendela dengan teknologi sang robot kecil. Saat sudah di bawah, Rico memberikan nama robot tersebut dengan sebutan Rex, bekas nama anjing Rico. Rico pun mengajak Rex ke atas bukit untuk menunjukkan kota Rico bernama Ord, kota dengan lubang besar di tengahnya. Lubang itu disebut Abyss, tempat di mana Rico menemukan Rex di tepi lubang tersebut. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak.